Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu peserta P2K2 pada pertemuan kelompok bulanan kali ini. Ibu-ibu, di langkah kedua ini kita akan membahas pengertian penelantaran. Sesi ke-12 pada modul 4 perlindungan anak yang biasa kita singkat menjadi PA. Apakah ibu-ibu mengetahui tentang penelantaran terhadap anak? Ada yang bisa membaca ibu-ibu? Bila tidak ada yang dapat membaca, maka pendamping akan bantu bacakan kasus tasripin di lembar kerja 12.1 atau di buku pintar halaman 33. Baik ibu, saya akan bacakan tujuan dari kasus tasripin ini. Ibu-ibu sebagai contoh pembelajaran diharapkan mampu mencegah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Dalam kasus tasripin ini, ibu-ibu, ini soal penelantaran. Simak dan dengarkan karena nanti pendamping menanyakan kepada ibu-ibu tentang kisah tasripin. Baik, kisah tasripin bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya di sebuah dusun di desa Gunung Lura, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin yang berusia 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi berusia 9 tahun. Rianti berusia 7 tahun. Dan Daryo berusia 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsoran saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu rupiah sehari. Itu ibu-ibu, penghasilan tasripin. Itu uangnya untuk beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik-adiknya. Jelas, bocah yang telah putus sekolah itu
Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Baik ibu-ibu, tadi pendamping sudah bacakan kisah Tasripin yang tertuang dalam media massa newdetik.com di lembar kerja 12.1 terdapat kisah Tasripin. Maka saya mau menanyakan kepada seluruh ibu-ibu. Yang pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Yang kedua, apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya? Dari pertanyaan tadi, silakan berikan jawabannya, ibu-ibu. Saya akan tuliskan jawaban ibu-ibu pada kertas plano ini. Ya, silakan ibu-ibu. Yang pertama apa ibu-ibu? Iya, benar. Tasripin mempunyai pekerjaan sebagai buruh di sawah, pergi jam 7 pagi setiap hari dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Dan bertanggung jawab Tasripin selaku kakak paginya sebelum dia berangkat ke sawah. Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Itu yang pertama ibu ya. Yang kedua, layakkah ibu-ibu seorang anak yang berusia 12 tahun harus menghidupi ketiga adiknya serta bertanggung jawab atas kebutuhannya? Iya benar ibu-ibu, tidak layak. Karena itu tugas ayahnya. Seharusnya seorang ayah tidak boleh menelantarkan anak-anaknya. Yang ketiga, lebih bagus seorang ayah menitipkan anaknya ke keluarga atau ke kerabat dekat ayahnya yang dapat dipercaya pada saat ayah mencari nafkah di luar daerah.
penuhi kebutuhan dasar anak selama dititipkan di kerabat dekat, atau bawa anak ke tempat di mana kita mencari nafkah bila dirasa ada fasilitas yang aman. Hasil jawaban ibu-ibu di sini pendamping menyimpulkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh ayah Tasripin merupakan tindakan penelantaran anak. Ibu-ibu ya, paham ya? Baik. Di sini juga pendamping sampaikan pula bahwa penelantaran anak adalah maaf ibu-ibu. Di sini juga pendamping sampaikan pula bahwa penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Itu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ya ibu-ibu ya. Paham ya? Baik. Pada pertemuan kelompok bulan depan, kita akan membahas contoh-contoh penelantaran yang perlu ibu-ibu ketahui, seperti apa dan bagaimana akibatnya, apakah membawa dampak baik, apakah membawa dampak buruk, atau bagaimana. Akan kita bahas dan diskusikan di langkah ketiga pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kali ini ibu-ibu ya. Semoga apa yang kita bahas dan diskusikan bisa menambah ilmu serta wawasan bagi ibu-ibu semuanya. Pendamping ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.